Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah proyek aplikasi mobile yang berjudul Teman Jiwa. Sebelum kita eh, ke selanjutnya, kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Randy Ardian Pancaputra, kemudian ada Tri Agus Rulianto, kemudian ada Mas Sutrisno, kemudian ada Mas Ahmad Wildanu Wahyu Ramadan. Oke, kita akan lanjutkan. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi inovatif untuk membantu menjembatani kesenjangan akses layanan kesehatan mental di Indonesia, khususnya pada kalangan remaja dan generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kecerdasan buatan, serta layanan konseling daring. Presentasi ini akan membahas latar belakang masalah, solusi yang ditawarkan, target pengguna, ruang lingkup proyek, metodologi pengembangan, hingga kesimpulan dan saran pengembangan ke depan. Next, untuk permasalahan kesehatan mental di Indonesia, di sini ada 4. Latar belakang pengembangan aplikasi teman jiwa didasarkan pada kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan serius. Berdasarkan data yang ada, sekitar 34,8% remaja Indonesia atau setara dengan 15,5 juta remaja mengalami masalah kesehatan mental yang terdiagnosis. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2,6% yang mengakses layanan konseling profesional. Selain itu, kelompok usia 15 hingga 24 tahun memiliki prevalensi depresi tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Tetapi, tingkat pencarian bantuan medis masih sangat rendah. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan tenaga profesional, di mana rasio psikiater di Indonesia hanya 1:200.000 penduduk, jauh dari standar ideal WHO. Faktor lain, seperti stigma sosial, kurangnya edukasi, keterbatasan biaya, dan sulitnya akses layanan juga menjadi penghambat utama masyarakat untuk mendapatkan bantuan psikologis yang layak. Next, konsep aplikasi teman jiwa menjawab permasalahan tersebut. Teman jiwa hadir sebagai sebuah platform kesehatan mental digital yang terintegrasi dan mudah diakses. Aplikasi ini tidak hanya berfokus pada layanan konsultasi, tetapi juga menyediakan pendekatan preventif dan edukatif. Fitur utama teman jiwa meliputi konten edukasi dan self-help yang dipersonalisasi, sehingga pengguna dapat mempelajari teknik pengelolaan stres, relaksasi, dan kesehatan mental sesuai kebutuhannya. Selain itu, tersedia layanan konsultasi profesional secara online, baik melalui chat, audio, maupun video, yang menjamin keamanan dan privasi pengguna. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pelacakan mood dan jurnal harian yang membantu pengguna mengenali pola emosi dan perkembangan kondisi mental mereka secara berkelanjutan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mas Sutrisno. Eh, Oke, untuk selanjutnya yaitu target pengguna dan manfaat ya. Nah, untuk target pengguna sendiri di sini yang pertama adalah individu dengan masalah kesehatan mental. Di sini untuk mencari dukungan, alat coping, dan sumber daya yang terverifikasi. Kemudian target selanjutnya itu profesional kesehatan mental, seperti psikolog, psikiater, dan konselor yang menyediakan layanan konsultasi dan terapi. Dan target selanjutnya yaitu keluarga dan pendukung untuk mencari informasi dan cara terbaik untuk mendukung orang yang terkasih yang menghadapi tantangan kesehatan mental. Yang terakhir yaitu masyarakat umum untuk edukasi, peningkatan kesadaran, dan pencegahan masalah kesehatan mental. Dan selanjutnya yaitu untuk manfaat, poin pertama adalah aksesnya mudah dan cepat ya. Jadi layanan dan dukungan kesehatan mental ini tersedia kapan saja dan di mana saja. Dan selanjutnya yaitu terkait privasi dan anonimitas.
Jadi pengguna dapat mencari bantuan tanpa rasa takut dan akan stigma sosial. Poin selanjutnya yaitu dukungan 24/7 ya. Jadi akses berkelanjutan ke sumber daya dan dukungan emosional kapan saja. Kemudian untuk selanjutnya yaitu personalisasi perjalanan. Ini terkait konten dan rekomendasi disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang terakhir yaitu peningkatan kesadaran untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Selanjutnya kita masuk di timeline proyek ya untuk pengembangan aplikasi kesehatan mental ini. Bulan pertama sampai kedua kita masuk di riset dan perencanaan konsep. Studi mendalam tentang kebutuhan pengguna, masalah kesehatan mental, fitur aplikasi yang relevan, dan perancangan awal arsitektur platform. Masuk di bulan ketiga sampai keenam, kita masuk di pengembangan fitur dan integrasi. Ini terkait dengan pengembangan modul inti aplikasi, misalnya fitur konseling, meditasi, pelacakan mood, atau juga integrasi dengan layanan pihak ketiga. Ini jika ada ya, dan juga pengujian internal. Bulan berikutnya itu bulan ke-7 dan 8. Di sini masuki pengujian beta dan optimalisasi, pelaksanaan pengujian beta dengan kelompok target, pengumpulan umpan balik atau feedback dari pengguna, kemudian perbaikan bug, dan juga penyempurnaan fitur berdasarkan data real yang ada di lapangan. Kemudian selanjutnya bulan 9 sampai 10 ini peluncuran resmi dan monitoring. Jadi peluncuran aplikasi ini di platform distribusi seperti App Store ataupun Play Store, kemudian kampanye pemasaran awal, serta pemantauan kinerja dan adopsi pengguna secara berkelanjutan. Kemudian bulan 11 sampai ke 12 ini pengembangan iteratif dan dukungan. Pengembangan fitur baru berdasarkan feedback dari pengguna dan juga tren kesehatan mental, kemudian pembaruan aplikasi rutin ya untuk maintenance selanjutnya, serta dukungan teknis yang responsif. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut dari Mas Tri ya. Terima kasih Mas Randy, izin melanjutkan untuk proyek teman jiwa kita ini kita ada beberapa langkah atau yang bisa disebut fase. Fase pertama yaitu analisis dan perencanaan. Untuk ruang lingkup ada identifikasi, kemudian dianalisis kebutuhan untuk pengguna, studi literatur terkait aplikasi kesehatan mental, kemudian ada penentuan fitur utama aplikasi. Untuk keluarannya yaitu dokumentasi analisis tadi, deskripsi konsep aplikasi teman jiwa, kemudian ada daftar fitur dan kebutuhan sistem yang kita akan kembangkan. Kemudian di langkah kedua atau fase kedua yaitu perancangan sistem, di mana untuk ruang lingkupnya ada perancangan arsitektur, untuk ada perancangan alur sistem atau flowchart, kemudian ada desain atau UI UX aplikasi tersebut, kemudian ada perancangan struktur data dan luarannya ada wireframe atau mockup bentuk UI. Kemudian ada diagram sistem, itu yang tadi ada flowchart itu. Kemudian ada spesifikasi desain aplikasi. Kemudian di langkah ketiga atau fase ketiga, yaitu ada pengembangan aplikasi. Di lingkup luang, ada implementasi fitur atau mood tracker, implementasi fitur jurnal harian, implementasi modul relaksasi, dan integrasi antarmuka logika sistem. Kemudian untuk keluarannya ada aplikasi teman jiwa versi awal atau prototipe atau yang disebut beta. Kemudian fitur inti aplikasi berjalan dan kode program aplikasi yang kita buat. Kemudian di tahap 4 atau fase 4 adalah pengujian dan evaluasi. Untuk ruang lingkup kita ada pengujian fungsional aplikasi, perbaikan bug dan error yang terjadi, kemudian ada evaluasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Untuk keluarannya ada laporan hasil pengujian, aplikasi versi final, dan dokumentasi evaluasi. Kemudian di langkah 4 atau fase 5 ada pelaporan, yaitu penyusunan lapor akhir proyek, penyusunan panduan penggunaan aplikasi, serta presentasi hasil proyek. Kemudian luarannya yaitu laporan akhir proyek, user manual aplikasi, dan file presentasi. Next, Mas.
Kemudian untuk estimasi anggaran dan sumber daya kita coba mulai menganggarkan, yaitu estimasi anggaran ada beberapa komponen anggaran. Perangkat pengembang seperti laptop masih free. Untuk software dan tool kita pakai IDE dan desain UX kita nanti akan mungkin pakai Figma. Internet kita anggarkan sekitar 300.000 dan hosting database serta database kemungkinan kita anggarkan di angka 250.000. Kemudian di publikasi dan dokumentasi kita dianggarkan 150.000. Biaya cadangan kita mulai dengan 100.000. Total estimasi anggaran sekitar 800.000. Kemudian sumber daya manusianya ada satu project leader, atau tugasnya mengelola jalannya proyek dan koordinasi tim. Kemudian sistem analis, yaitu menganalisis kebutuhan dan perencanaan sistem. Bagian UI UX, yaitu desainer, itu mendesain antarmuka aplikasi. Kemudian ada mobile developer, ya mengembangkan aplikasi mobile, dan tester yang melakukan uji. Ya. Kemudian sumber daya perangkat keras, ada perangkat ya, tadi sempat disinggung, ada laptop atau PC untuk pengembangan smartphone Android, yaitu pengujian aplikasi karena kita akan memulai dari sistem Android. Kemudian perangkat jaringan, yaitu dengan koneksi internet yang stabil. Kemudian sumber daya perangkat lunak, kita ada Android Studio atau VS Code yang akan kita pakai toolsnya untuk pengembangan aplikasi. Tadi sempat sebut Figma, yaitu untuk desain UI UX, dan Firebase atau Subbase untuk backend dan database. Kemudian ada GitHub untuk sharing, manajemen versi code, dan browser untuk pengujian aplikasi. Untuk selanjutnya, Mas Wildan. Oh, Mas Idris. Silakan Mas Idris. Eh, Baik, terima kasih Mas Roli. Izin sebelum slide sebelum ini mengenai risiko proyek dan mitigasi. Baik, izin melanjutkan mengenai tabel risiko proyek dan mitigasi. Untuk aplikasi teman jiwa, untuk risikonya yaitu mengenai keterbatasan waktu pengembangan, dampak terhadap startup yaitu keterlambatan peluncuran produk, kemudian strategi mitigasinya adalah penerapan milestone yang jelas dan metode pengembangan bertahap. Kemudian risiko keterbatasan sumber daya tim, dampak terhadap startup nantinya adalah beban kerja berlebih dan penurunan kualitas produk. Strategi mitigasinya, pembagian peran yang fleksibel dan prioritas pada fitur inti. Risiko selanjutnya adanya perubahan kebutuhan pengguna. Nah, nanti dampak terhadap startup adalah produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Strategi mitigasinya adalah validasi kebutuhan pengguna sejak awal dan iterasi berbasis feedback. Risiko selanjutnya ada kendala teknis dan bug aplikasi. Dampak terhadap startup nanti adalah pengalaman pengguna yang menurun. Kemudian strategi mitigasi itu berupa pengujian berkala dan perbaikan yang berkelanjutan. Risiko yang selanjutnya yaitu mengenai risiko keamanan data pengguna. Dampak terhadap startup adalah eh, hilangnya kepercayaan pengguna dan mitra. Strategi mitigasi yaitu berupa implementasi autentikasi, enkripsi dasar, dan kontrol akses data. Risiko selanjutnya yaitu mengenai rendahnya adopsi pengguna. Dampak terhadap startup yaitu berupa produk tidak digunakan secara optimal. Strategi mitigasinya, desain UI UX yang sederhana dan fitur yang relevan. Selanjutnya, risiko keterbatasan pendanaan. Kemudian dampak terhadap startup yaitu akan terjadinya terhambatnya pengembangan lanjutan. Kemudian strategi mitigasi kita yaitu optimalisasi biaya dan penggunaan tools yang open source. Risiko selanjutnya yaitu mengenai risiko skalabilitas. Dampak terhadap startup yaitu sistem tidak mampu menangani pertumbuhan pengguna. Strategi mitigasi kita yaitu merancang arsitektur sistem yang modular dan scalable. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Slide berikutnya mengenai metodologi manajemen project.
Pada pengembangan aplikasi Taman Jiwa, perusahaan kami menerapkan metode Agile dengan kerangka kerja Scrum. Metodologi ini dipilih karena mampu mendukung pengembangan produk digital yang secara fleksibel, iteratif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna, serta masukan dari pemangku kepentingan lain. Agile Scrum memungkinkan tim untuk membagi proses pengembangan ke dalam siklus kerja singkat, sprint, sehingga setiap fitur dapat dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara bertahap. Pendekatan ini sangat sesuai dengan karakteristik perusahaan kami yang membutuhkan kecepatan, adaptabilitas, dan validasi produk secara berkelanjutan. Alasan pemilihan Agile Scrum yaitu mendukung pengembangan minimum variabel produk, memungkinkan perubahan kebutuhan selama proyek berjalan, mempercepat waktu peluncuran produk ke pasar, meningkatkan kolaborasi tim, dan transparansi progres. Tahapan Scrum yaitu diantaranya adalah product backlog, daftar fitur dan kebutuhan aplikasi teman jiwa yang diprioritaskan. Kemudian ada sprint planning, yaitu perencanaan pekerjaan yang akan dikerjakan dalam sebuah sprint. Kemudian ada sprint itu sendiri, yaitu periode pengembangan singkat antara 1 sampai dengan 2 minggu. Kemudian ada daily scrum, koordinasi singkat tim untuk memantau progres. Kemudian ada sprint preview, yaitu evaluasi hasil sprint bersama dengan kepentingan. Kemudian ada sprint retrospektif, yaitu evaluasi proses dari perbaikan dan cara kerja tim. Penerapan dalam proyek teman jiwa ini yaitu metodologi Agile Scrum digunakan untuk memastikan setiap fase pengembangan teman jiwa dapat berjalan secara terstruktur namun tetap fleksibel. Setiap sprint menghasilkan peningkatan fungsionalitas aplikasi yang dapat langsung diuji dan dievaluasi sehingga risiko kegagalan produk dapat diminimalkan dan kualitas solusi digital yang dihasilkan tetap terjaga. Mungkin selanjutnya akan disampaikan Mas Wildan. Terima kasih Mas Turis. Untuk yang selanjutnya yaitu slide tentang mockup atau contoh UI. Di sebelah kanan ini eh, ada tampak contoh UI yang sudah kami buat. Kami menggunakan warna turquoise, palet warna yang lembut dan menenangkan untuk mengurangi stres mata dan kecemasan. Ini menciptakan ruang digital yang nyaman, mendukung ketenangan pikiran selama sesi self-care atau konsultasi. Kemudian ada efisiensi untuk pengguna, yaitu dalam gambar tersebut antarmukanya itu sangat intuitif dengan akses cepat yang menempatkan fitur esensial seperti mood tracker dan jadwal janji temu eh, hanya dengan ujung jari. Ini memastikan navigasi efisien, seamless, dan menjadikan self-care kebiasaan yang mudah. Slide berikut yaitu tentang kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, aplikasi teman jiwa dikembangkan sebagai ekosistem kesehatan mental digital yang terintegrasi untuk mengatasi tingginya prevalensi masalah mental pada remaja Indonesia dan rasio psikiater yang timpang, serta hambatan akses dan biaya. Untuk solusi utamanya mencakup konsultasi profesional online, konten edukasi personalisasi, pelacakan mood, dan jurnal harian, dan komunitas dukungan. Kemudian dilanjutkan dengan saran. eh, Selanjutnya itu saran itu pengembangan sistem teman jiwa harus fokus pada peningkatan skalabilitas dan keamanan data melalui arsitektur yang modular dan enkripsi end-to-end untuk menjaga kepercayaan pengguna dan menangani pertumbuhan traffic. Secara fungsional, perlu dilakukan penyempurnaan fitur inti seperti AI Companion dan e-counseling berdasarkan validasi pengguna. Dalam prosesnya, metode Agile Scrum harus dimanfaatkan secara optimal dengan mengintegrasikan pengujian sistem yang ketat di setiap sprint untuk meminimalkan bug dan memastikan kualitas
produk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Zen Fikri. Silakan Mas Zen. Ya, terima kasih untuk semuanya. Presentasi dari kelompok 9 mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.